Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas dengan tema mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya atau insan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama disebut tingkat insan kamil. Jadi, mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya, mereka dalam tanda kutip menyaksikan Tuhan. Jadi, karena ketika bersyahadat, berarti saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Jadi kata-kata ini yang perlu digarisbawahi adalah menyaksikan sesuai dengan syahadat. Yang kedua, manusia beragama pada umumnya, mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian. Artinya, mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka hanya mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, atau yang disebut dengan Asmaul Husna. Selama ini, kata Imam Ghazali, saya selalu menyembah Tuhan, akan tetapi saya tidak pernah mengenali zat Tuhan. Saya tidak pernah menyaksikan Tuhan. Selama ini, saya hanya menyembah Tuhan yang saya persepsikan, atau saya hanya menyembah Tuhan yang saya definisikan, dan tidak menyembah Tuhan yang saya saksikan. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Nah, masalah penyaksian Tuhan ini berkaitan dengan rukun Islam pertama, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Tuhan yang namanya Allah. Nah, ketika kita ucapkan sesungguhnya, yaitu hanya sekedar ucapan. Wa asyhadu an la Muhammadar Rasulullah, artinya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Itu hanya berikrar, hanya ucapan melalui mulut tanpa melibatkan hati. Nah, kemudian Abdul Karim Al-Jili membagi insan kamil pada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat permulaan atau al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Yang kedua, tingkat menengah atau az-zawj. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai objek kehalusan sifat manusia yang terkait dengan realitas kasih Tuhan atau cahaya rahmaniyah. Nah, pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa. Kemudian yang terakhir, tingkat al-khitam. Selanjutnya, pengertian ihsan dan insan kamil ini mungkin merupakan dua pengertian yang relatif asing atau kurang diketahui oleh kaum muslimin. Ada orang mengatakan bahwa belum tentu setiap muslim pasti beriman atau mukmin, karena bisa jadi imannya sangat lemah, sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna, meskipun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya. Status orang seperti ini hanyalah muslim saja, dan tidak tergolong mukmin dengan iman yang sempurna, tapi tetap ia digolongkan sebagai muslim. Kemudian, setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat. Sebagaimana Allah SWT berfirman, orang-orang Arab Badu itu mengatakan, kami telah beriman. Katakanlah, kalian belumlah beriman, tetapi hendaklah kalian mengatakan kami telah berislam. Surat Al-Hujurat ayat 14. Masalah keimanan dalam Islam adalah masalah fundamental yang sangat mendasar dalam Islam. Jadi, jangan sampai manusia merasa sudah beriman, padahal imannya keliru karena tidak sejalan dengan kehendak Allah. Dan itu digambarkan sangat jelas dalam surah As-Saba ayat 51-54, menggambarkan penyesalan manusia setelah kematiannya karena ketika di dunia ia memiliki keimanan yang keliru. Berikut terjemahannya.
Dan alangkah hebatnya jikalau kamu melihat ketika mereka orang-orang kafir terperanjat ketakutan pada hari kiamat. Maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan di waktu itu mereka berkata, "Kami beriman kepada Allah." Bagaimanakah mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh itu? Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu. Dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh itu. Dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Ternyata dalam Al-Quran, Zatullah atau Zat Allah itu maha gaib, Al-Gaib. Namun ada makhluk yang dipercaya untuk mengenali diri ilahi yang Al-Gaib itu yakni Rasulnya. Dan itu terdapat dalam surah Al-Imran ayat 179 yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, yaitu dalam surah Al-Jin. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di muka dan di belakangnya. Terdapat dalam surah Al-Jin ayat 26-27. Maksud kedua ayat di atas adalah bahwa Allah sekali-kali tidak mengajarkan manusia tentang semua perihal wujud dirinya. Akan tetapi Allah memilih para rasulnya dikehendaki untuk menyampaikan wujud Allah. Perlu diketahui bahwa hal ini dilakukan Allah karena dia sama sekali tidak akan pernah menampakkan dirinya di muka bumi miliknya. Ayat 26-27. Maksud kedua ayat di atas adalah bahwa Allah sekali-kali tidak mengajarkan manusia tentang semua perihal wujud dirinya. Akan tetapi Allah memilih para rasulnya dikehendaki untuk menyampaikan wujud Allah. Perlu diketahui bahwa hal ini dilakukan Allah karena dia sama sekali tidak akan pernah menampakkan dirinya di muka bumi miliknya. Nah, supaya keimanan kita mencapai ma'rifat billah, maka satu-satunya cara menurut Al-Quran adalah bertanya kepada ahli zikir, sebagaimana firman-Nya, "Fas'alu ahla zikir yang kuntum la ta'lamun." Surah An-Nahl ayat 43 dan surat Al-Anbiya ayat 7. Kemudian, konsep manusia dalam Al-Quran ada 3 pengertian yang biasa diterjemahkan sebagai manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, yakni Al-Bashar, Al-Insan, dan An-Nas. Dalam banyak tulisan, Al-Bashar disebut sebagai dimensi jasmaniah atau dimensi biologis manusia. Kemudian yang kedua adalah Al-Insan, dimensi psikologis atau rohaniah. Dan yang ketiga, An-Nas, dimensi sosiologis atau kemasyarakatan dari manusia. Kalau kita kaji secara seksama, ketiga pengertian itu tidak bisa diartikan secara tekstual saja, tapi harus dipertautkan dengan konteks keberagaman. Nah, kemudian unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil. Yang pertama, panca indera, yang kedua akal, dan yang ketiga nur ilahi. Pertama, panca indera. Panca indera memiliki keterbatasan dan tidak bisa mencapai pengetahuan yang benar. Setelah dinilai oleh akal, panca indera menyaksikan tongkat yang lurus terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam air. Padahal, menurut penilaian akal, tongkat itu benar-benar lurus dan tidak bengkok. Berikut contohnya. Kemudian yang kedua,
Akal. Dengan metode ini, dengan cara yang sama, seharusnya orang pun menilai tingkat kebenaran akal. Orang seharusnya menggunakan cara yang sama dengan cara yang digunakan oleh akal ketika menilai kekeliruan panca indera. Ketika dalam mimpi serasa peristiwa benar-benar terjadi, tetapi ketika terbangun sadarlah bahwa itu hanyalah kebenaran dalam mimpi. Oleh karena itu, perlu instrumen ketiga super intelektual atau kebenaran sofistik. Ternyata kebenaran akal disalahkan oleh kebenaran sufi. Setelah bersemedi, sufi melepas akal pikirnya dan ternyata mereka menyaksikan suasana yang tidak dapat direkam oleh prinsip-prinsip intelektual. Itulah yang disebutkan Al-Ghazali dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Manusia itu dalam keadaan tidur, dan apabila telah mati, terjagalah dia. Dalam surah Al-Qaf ayat 52. Kami telah membuka semua penutup kamu dan penglihatan kamu di hari ini saat kematian menjadi cerah sekali. Setelah lama merenungkan dan mencari guru untuk mendapatkan jawaban tentang siapakah Tuhan yang disembah itu, ia menuturkan kesembuhannya dari sakit bukan adanya nur ilahi yang menembus dirinya. Kemudian Al-Ghazali mengungkapkan pandangannya tentang nur ilahi sebagai berikut. Kapan saja Allah menghendaki untuk memimpin seseorang, maka jadilah demikian. Dialah yang melapangkan dada orang itu untuk berislam. Surah An-An'am ayat 125. Kemudian poin terakhir, untuk dapat menaiki tangga demi tangga, maka seseorang yang berhendak mencapai martabat insan kamil diharuskan melakukan riyadhah atau berlatih terus-menerus, menapaki makam demi makam yang biasa ditempuh oleh kaum sufi dalam perjalanannya menuju Tuhan. Makam-makam yang dimaksud lebih merupakan karakter-karakter inti, dimulai dengan menanamkan karakter inti taubat. Taubat di sini dimaksud yaitu dia menyadari bahwa dia salah, kemudian memperbaiki supaya tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, taubat warok. Taubat warok di sini menjaga diri dari segala maksiat. Dalam artian merasa sudah dikaruniakan Tuhan sudah cukup. Apapun yang dikaruniakan Tuhan, taubat zuhud. Di sini dia tidak sama sekali meninggalkan dunia. Dia berada di dunia, tapi juga memikirkan di akhirat. Kemudian taubat fakir, bukan berarti yang miskin, tapi tidak butuh lagi manusia selain kepada Allah. Kemudian taubat sabar, dia sabar. Dan yang terakhir taubat tawakal, berserah diri kepada Allah. Jadi tangga-tangga ini yang mesti kita tata atau tempuh untuk mendapatkan ridho sebagai martabat insan kamil. Dengan cara berlatih terus-menerus, menapaki makom demi makom. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Bagaimana caranya kita mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan untuk menjadi manusia seutuhnya atau insan kamil. Apabila ada disalah kata, kami mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.